hari ini lagi ngapain? Lagi leyeh-leyeh di depan layar kaca Anda sambil menikmati udara sejuk karena dari pagi kalau di kota Jakarta nih hujan melulu ya. Tepat saatnya bersama saya Kak Rose kita untuk Rupi No Secret. Wah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya dan salah satunya ada pesulap merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita ya kemarin sebelumnya kita mengucapkan turut berduka ya atas kehilangan istrinya. Kabarnya baru saja dibagikan beberapa hari yang lalu. Ya. Kita mau tanya juga sakit yang diderita itu kabarnya adalah anemia aplasti ya. Dan seperti apa kenangan beliau terhadap mendiang istrinya. Tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang sedang ramai menjadi perhatian publik, menuai banyak komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang mengejutkan kemarin tuh, aduh aku pulang syuting, kemudian baca berita ini aku ikut terkejut gitu ya. Bahwa Boyen itu menggugat cerai suaminya yang baru dinikahi 2 bulan lalu gitu. Dan bahkan gugatannya itu diajukan tanggal 20, tanggal 27 sudah ada mediasi kayaknya ya, sidang perdana dalam agenda mediasi. Ini kalau kita lihat waktunya kan kabar Boyen menikah itu banyak sekali yang bahagia, seneng banget gitu. Apalagi lihat Boyen waktu menikah tuh juga cantik sekali, glowing di tanggal 15 November. Ya kemudian di bulan Januari itu mulai deh muncul beberapa pemberitaan. Salah satunya pada tanggal 6 Januari itu ada gugatan yang ditujukan kepada suaminya Boyen atas dugaan penipuan dan penggelapan yang nilainya ratusan juta rupiah. Sebetulnya sesudah itu suaminya Boyen sempat memberikan klarifikasi gitu bahwa istrinya Boyen itu tahu lah, semuanya tuh tahu, nggak ada yang disembunyikan, masalah apapun tentang bisnisnya juga sudah tahu dan mereka memiliki perjanjian pranikah. Dan tanggal berapa tuh Boyen ulang tahun? Tanggal 9 Januari ya, 9 Januari dia ulang tahun. Tanggal 20 mengajukan gugatan cerai, 27 sudah sidang perdana. Kita lihat seperti apa sih pernyataan dari pihak Humas Pengadilan Agama berikut ini. Kalau pas ulang tahunnya ada video ya, Boyen dikasih kejutan sama Anwar. Tapi dari situ juga kayak kelihatan kayak statement-statementnya Anwar tuh lebih kepada menyemangati Boyen. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Wish you all the best, sakit pulih, bismillah ya Allah. Kuat terus, bahagia pokoknya. Bismillah ya Allah, jaga terus ya. Thank you. Makasih ya udah. Di tahun ini diberkahin terus, Amin. dijauhkan dari orang-orang jahat, dideketin sama orang-orang yang baik. Peduli sama diri sendiri, kita biar sehat, panjang umur. Sementara kalau kita lihat dari feed Instagramnya suaminya Boyen gitu, nggak terlihat itu ada ucapan, ada di posting lah ucapan selamat ulang tahun tuh nggak ada. Dan bahkan sekarang Instagram suaminya Boyen juga di private ya. Di bulan Desember kita sempat mewawancarai pasangan itu gitu ya, masih seru-seru, lucu-lucu. Bahkan ketika ditanya apa yang membuat yakin, kan menikah sama pacaran kan beda. Ya ada banyak pertimbangan, tapi sempat terlintas, terucap gitu Boyen tuh sempat khawatir, dia takut kalau terjadi apa-apa gitu ya, itu nanti orang komentarnya, paling juga pret pada waktunya gitu. Kita lihat yang berikut. Komentar netizen coba kita baca yang berikut. Udah paling bener di up kalau lagi deket sama orang itu. Ya ini kan karena Boyen tuh kita taunya tiba-tiba foto prewedding terus menikah. Mungkin ada baik ada buruknya juga ya. Kalau di up mungkin kalau ada apa-apa ya orang ngomong dari awal gitu, bisa diklarifikasi dari awal. Emang harus curiga nggak sih kalau laki datang-datang ngajak nikah? Tergantung ya. Kalau datang-datang ngajak nikah ya tergantung. Maksudnya iya tergantung aja. Definisi udah telat nikah tapi dapat yang nggak tepat. Astaga, nggak ada ya telat nikah, kecepatan nikah ada sih kalau telat nikah. Maksudnya ya nggak, itulah susah ngomongnya gimana ya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Suami kena kasus langsung dicerai gitu, hahaha. Kita kan nggak tahu intinya masalahnya tuh apa. Please jangan hujat Boyen ya, sekarang pasti dia juga udah terpuruk takut trust issue sama cowok. Yang berikutnya, Boyen kalau belum 3 bulan minta pembatalan pernikahan aja ke pengadilan, ya sedihnya gitu. Yang berikutnya ada lagi, yang tiba-tiba nikah dan tiba-tiba juga cerai. Intinya cinta itu pada akhirnya astaga ini jadi pret doang, semangat ya Kak Boyen. Cinta itu pret. Jadi ini kita di luar kasus apa yang kita bicarakan ya, cinta itu apa. Tapi namanya cinta itu ya memang harus diperjuangkan ya.
Nah, seperti apa sih perjuangan dan perjalanan cinta pesulap merah atau Marcel dan istrinya dan mendiang istrinya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita lihat ini ada artikelnya ya, istri meninggal dunia, Marcel bersaksi bahwa istrinya adalah perempuan yang baik, setia dan pengertian. Kalau kita lihat di postingan Marcel juga meninggal dunia pada tanggal 27 Januari pukul 4:46 di rumah sakit karena penyakit yang diderita sejak lama. Ya. Dan kamu juga mengatakan istri kamu adalah sosok yang selalu mensupport di balik layar. Dan ini memang sakitnya udah lama sekali ya, 2022 baru ketahuan. 2022 Baru ketahuan. Kan Iya. nikahnya baru 2021. 2021, betul. Tapi belum ada tanda-tanda apa gitu. Udah kayak menstruasi yang telat terus sekali menstruasi juga panjang gitu. Terus sering kekurangan darah dan semacamnya. Awalnya dikira DBD, DBD negatif, autoimun negatif juga. Terus apa? Akhirnya dicek lebih dalam, baru ketahuan tahun 2022 anemia aplastik. Anemia aplastik. Iya, jadi kelainan sum tulang yang ini harusnya dari kecil sudah ketahuan. Oh, ini karena sudah gede akhirnya Sudah malah gede, jadi mungkin semakin parah dan semacamnya. Akhirnya baru ketahuan di tahun 2022 waktu itu ikut saya syuting. Ternyata dia nggak boleh kelelahan. begitu kelelahan? Iya, begitu kelelahan darahnya kan nggak bisa memproduksi darah, sum-sum tulangnya. Langsung lemas. Sehingga langsung lemas, kejang-kejang kayak gitu, demam, dibawa ke rumah sakit itu DBD. Awal dikira DBD, bukan. Autoimun bukan, pindah rumah sakit, akhirnya dicek lebih dalam, ternyata sum-sum tulangnya tidak menghasilkan darah. Oke. Tidak bisa memproduksi darah seperti orang umumnya, sel darah merah, sel darah putih, termasuk trombosit, ya, Itu. betul. Dan kamu juga ya di postingan kamu mengatakan bahwa ya sudah nggak sakit lagi, tidak perlu operasi, tidak perlu harus bolak-balik rumah sakit. Jadi sepanjang dari tahun 2022 itu bolak-balik rumah Iya, sakit. dia Treatment apa aja? Dia bahkan sering banget bilang, Mas aku capek mas ke rumah sakit terus. Kayak gitu. Terakhir pada saat meninggalnya almarhumah. Itu yang saya lagi ngambil jadwal ke Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi menuju mau ke Solo dikabarin langsung balik, saya cancel jadwal kerja saya balik ke Bandung, Udah nggak ada. Tapi terakhir komunikasi apa, masih teringat pertemuan terakhir? masih ingat terakhir komunikasi istri saya, makanya saya bilang pengertian baik luar biasa, peduli terhadap suaminya, dia support luar biasa di belakang layar, nyari-nyari ide. Kalau pembahasan tuh, kalau dukun sering banget tuh dia nyari ide di TikTok, Mas ini bagus nih buat dibahas. Nah, operasi 1 saya ada, biopsi saya temenin, saya cover semua. Operasi kedua masih ada. Pas operasi kedua itu terakhir dia ngechat kayak gitu, dia bilang, Mas kamu kayaknya di rumah ibu kamu aja, jangan ke rumah sakit dulu, karena aku nggak enak mas. Aku juga kan dirawat sama ibu aku, gitu. Karena aku nggak enak mas, kamu ngelihat aku kayak gini gitu. Jadi aku khawatir kondisinya nggak nyaman. Ada chatnya, mau dibaca? Boleh, kalau boleh. Boleh. Jadi dia nggak pengen kamu melihat tunggu kondisi aku dia. sembuh baru pulang. Sambil menunggu, ya ada, oke. Boleh dibaca? Boleh. Yang, ya. Udah kamu di rumah mama kamu dulu aja beberapa hari, takutnya nanti kalau ketemu malah bikin suasana nggak nyaman. Aku kan lagi di rumah mama aku, selama aku pengobatan, kamu di Jakarta dulu aja. Akunya malu ketemu kamu dengan kondisi aku yang gini. Lewat chat aja, meski aku bales nggak lama, tapi aku bales. Karena kalau pagi itu pasti aku selalu ganti perban, terus diseka, makan, minum obat, ngerasain sakit, linu-linu badan dan lain-lain. Baru bisa pegang HP paling enggak jam 9, jam 10. Jadi kamu terakhir ketemu pada saat di rumah sakit itu enggak ketemu? Operasi kedua. Operasi kedua? Operasi ketiga saya nggak dikabarin. Operasi ketiga kamu nggak dikabarin? Bahkan saya baru tahu ternyata dia bilang ke ibu saya, jangan kasih tahu Mas Haris gitu.
Karena dia tidak ingin membuat kamu sedih. Padahal kalau diberi waktu untuk ketemu gitu, masih adakah kata-kata yang ingin kamu sampaikan buat istri kamu? Maaf, belum jadi suami versi terbaik. Maaf harus ngebuat kamu selalu ngerti sama sebuah kondisi. Nggak bisa saya pungkiri, memang saya menganggap dia kuat, bisa sendiri dan semacamnya. Saya lebih ngeprioritasin pekerjaan. Bahkan dia pernah beberapa kali ngomel karena saya nggak pulang-pulang. 3 minggu saya ngambil kerjaan di Jakarta, Jabodetabek, keluar kota, Sukabumi, Jepang. Terus saya ngambil-ngambilnya dia, "Mas pulang mas," gitu. Dulu pas masih sehat ya, kayak gitu. "Pulang mas, kamu nggak pulang-pulang," gitu. Ya, akhirnya saya pulang, saya cancel khusus gitu. Nah makanya di situ ngerasa bersalah. Kalau tahu jembatan dia hidup nggak terlalu panjang, saya mau luangin waktu lebih banyak. Kita mau mengenang lagi ya, seperti apa sih kebersamaan kamu dan sang istri. Dan ini cuplikan pada saat momen pernikahan. Yang berikut. Kalau kita lihat ada momen juga kalian berdua sempat menjalankan ibadah umroh. Baru kemarin, Oktober. Ini Mending sudah dalam kondisi bolak-balik rumah sakit. Udah muncul, awalnya jadi gini, awalnya anemia aplastik aja. Anemia aplastik, aja. menjalani pengobatan. Saya anterin terus ke rumah sakit untuk trombosit, terus juga untuk pengecekan bagaimana kondisi anemia aplastiknya, penebusan obat dan semacamnya. Terus tiba-tiba di awal tahun 2025 muncul seperti sariawan. Nggak tahu ini efek samping obatnya yang terlalu keras atau bagaimana. Karena di Indonesia anemia aplastik obatnya baru 1. Cuma ada 1 obat itu untuk menahan atau mengkondisikan hormon. Nah, 2025 muncul sariawan. Awalnya dianggap sariawan biasa. Akhirnya kita ke dokter bedah mulut, coba untuk konsultasi gimana cara mengobatinya. Terus ya dikasih obat-obat sariawan kok nggak makin sembuh, malah makin lebar-lebar. 5 bulan, 6 bulan, makin lebar. Akhirnya, Mas cek aja deh, coba biopsi. Banyak kan yang nyaranin dokter biopsi. Kayaknya bukan sariawan biasa deh. Nah, pas biopsi, disitulah ketika pulang umroh. Jadi pas umroh ini udah ada sariawan, dia makan nangis karena perih gitu. Terus juga ya banyak lah dia nggak nyaman dan semacamnya. Akhirnya pulang umroh ini, Mas, yuk biopsi. Saya anterin biopsi. Nggak pakai BPJS, cover full. Karena saya pengen tahu total penyakitnya apa secara cepat gitu. Karena kok nggak sembuh-sembuh gitu. Saya sampai bahkan marah-marah ke rumah sakit Bandung. Saya marah-marah. Ini gimana ceritanya? Abis dari dilempar rumah sakit ini, biopsi, nyampe sini, cek lagi. Ini gimana cara pengobatannya gitu? Pengen cepat. Saya ya? bawa nama pesulap merah sejujurnya, biar cepet. Karena kan biasa keluar rumah saya pakai masker, pakai topi. Saya buka masker, kamu tahu siapa saya? Saya pesulap merah, saya bisa, wah saya kasih. Iya, karena emosi ya seorang emosi. suami. Saya pengen biar ada tindakannya apa harusnya. Kok dari kemarin cek gitu. Nah ternyata sariawannya itu kanker. Nah dari situlah akhirnya diputuskan untuk pengangkatan kanker, operasi plastik dan semacamnya. Ternyata dia nggak kuat. Pada saat momen umroh itu, selain ya almarhum kesakitan setiap kali makan gitu, ada secara dalam ibadah gitu apa yang masih menjadi kenangan sampai saat ini bersama almarhumah? Dia cuma pengen cepat sembuh aja, nggak pengen bolak-balik ke rumah sakit lagi. Jadi dan luar biasanya dia tahu saya tuh orang yang paling nggak suka rumah sakit. Saya sakit itu jarang banget, 3 tahun sekali, 2 tahun sekali. Makanya karena dia tahu saya orang yang paling nggak suka rumah sakit, dia nggak suka dengan rumah sakit juga.
nggak pengen terus-terusan, makanya sering banget dia dirawat. Udah mas, kamu di rumah aja, nanti ibu aku yang nunggu. Karena dia tahu aku nggak suka rumah sakit. Aku nggak pernah masuk rumah sakit, dan nggak sukanya karena banyak aku ngelihat orang-orang yang sakit nggak bisa ngendalin dirinya dan semacamnya. Banyak kesedihan di sana. Aku nggak suka dengan suasana kayak gitu. Dan dia, makanya saya bilang pengertian banget sampai ke tahap itu. Dia berusaha ngerti, saya nggak suka rumah sakit. Udah mas, kamu di rumah aja. Aku nggak enak kamu di sini nunggunya. Kamu ada trauma dengan kondisi rumah sakit? Enggak. Saya nggak suka aja ngelihat orang yang nggak bisa ngendalin dirinya sendiri, banyak kesedihan, banyak keputusasaan di rumah sakit. Nggak suka. Nggak suka, di hati nggak nyaman. Nggak nyaman ada di wilayah itu. Makanya akibat itu mungkin juga saya jadi nggak pernah sakit. 3 tahun sekali, 2 tahun sekali saya nggak pernah sakit. 2 tahun sekali paling demam 3 hari sembuh. Tapi cobaan kamu adalah Dari istri. mendampingi istri kamu Betul. menjalani pengobatan. Makanya itu kalau tahu jembatannya dia dan nggak sekuat itu, ketika dia nyuruh kayak gitu, saya Kamu tetap akan paksakan. paksain. Tapi itulah cinta. Hmm. Dia memahami kamu, mengerti kamu, dan kamu juga menunjukkan cintamu dengan cara yang kamu tahu. Turut berduka, mudah-mudahan ya amal ibadah almarhumah selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kamu selalu diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Berikut ada Ira Suara. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Ira Suara, apa kabar? Ini sekarang instruktur Zumba juga deh. Ini ya beberapa tahun, dari sejak tahun berapa ya terakhir ya, kan kamu mengabarkan bahwa kamu comeback lagi. Di awal-awal kamu masih ada rasa insecure gitu ya, karena udah lama nggak manggung. Insecure juga karena takut dengan pikiran orang. Iya. Ya juga terus sempat kayak ngerasa kok kualitas nyanyinya kayak udah berkurang gitu. Oh. Udah ada gitu juga. Coba sih setelah beberapa tahun berlalu apa yang terjadi? Coba kita lihat yang berikut cuplikannya. Setelah beberapa tahun berlalu apa yang dirasakan? Iya, alhamdulillah ya awal-awalnya kan memang takut, akhirnya memberanikan diri di saat televisi itu ngajak kakak Nia gitu kan. Kayak mamanya nggak berhasil nih. Akhirnya ngajak Nia, terus Nia mau nggak? Mau, ya udah. Kalau Nia mau, aku nggak mungkin nutup rezeki anak kan. Aku Bismillah berani gitu. Dari situ mulai kayak udah harus pintu siap satu-satu. lagi. Oh, gitu. jadi ada dorongan ya? Dorongan. Ini menarik juga nih, ada postingan kamu ya 7 hari yang lalu nih. Dari kecil gitu, kamu merasa terbiasa kerja keras, kamu menjadi tulang punggung keluarga, sudah prinsipnya untuk bisa tangan di atas, bisa memberikan yang terbaik buat keluarga dan orang terkasih. Tapi ketika keluarga kecil kamu mengalami kondisi kesulitan ekonomi, terutama pada saat masa pandemi gitu ya mau nggak mau gitu, ya kamu harus ikut juga membantu, tapi ada rasa insecure, bahkan kamu menarik diri Ya, karena kamu nggak ingin dicap sebagai orang yang tadi, kamu terbiasa tangan di atas, kamu khawatir kalau teman-teman tahu mungkin kamu sedang membutuhkan, itu nggak nyaman buat kamu. Iya. Sampai akhirnya kamu bisa melepaskan ganjalan hati itu, kamu mulai menerima keadaan, kamu terbuka, dan Masya Allah ternyata justru Begitu banyak support, begitu banyak cinta, kasih dari, kalau keluarga sudah pasti. Iya. Keluarga inti, keluarga besar, aku banyak berkorban di saat ekonomi kami di bawah. Sahabat-sahabat ini yang aku bersyukurnya gini, itu kembali lagi, aku intinya nggak mau nyusahin orang. Kenapa aku diem gitu. Terus takutnya kalau seandainya aku mengeluh gitu, aku berusaha untuk aku nggak mau ngeluh. Insya Allah aku kuat. Mungkin karena sudah dari kecil, insya Allah aku kuat. Tapi di saat dimana aku butuh orang, aku nggak bisa sendiri. Karena ada keluarga, ada anak-anak keluarga yang harus aku bantu. Makanya salah satunya yang tadinya aku udah nggak nyanyi, aku memberanikan diri, aku berperang sama diri sendiri. Ayo Ira. Itu aku sempet pas mau nyanyi tuh tadi baik-baik aja, terus demam gitu sampai sudah segitunya. Oh ternyata aku udah kena mental gitu loh. Ternyata segitu beratnya aku nggak berani menghadapi dunia sebenarnya gitu untuk nyanyi. Di saat aku menarik diri, terutama nih sahabat terdekat aku adalah Benigno dan Nelly Agustin, itu yang paling bener-bener bestie banget. ya, yang ngerti kayak. Jadi kadang-kadang aku nggak ngasih kabar. Random, tiba-tiba kan kita ada grup, tiba-tiba ada chattingan nggak penting gitu yang kayak cek ombak aja nih. Kayaknya ini ada sesuatu gitu. Bahkan pernah saat jauh aku nggak ngasih kabar, tapi aku mimpi. Kayak sudah segitu dekatnya ikatan batinnya. Terus berusaha, ayo Bu Ir gitu kan tahu. Akhirnya aku terbuka, aku bilang ya kondisi aku gini. Terus Benigno juga, aku juga
masih banyak berhutang sama beliau yang support kan aku di perumahan properti kan, dimana sempat pas COVID jatuh kayak kita butuh rumah contoh gitu kan, karena kalau nggak ada rumah contoh nggak menarik Iya, nggak bisa penjualan. menjual. Sempat akhirnya saat itu tuh sempat sudah ada penjualan, tapi kayak ini sayang kalau nggak ada rumah contoh, insya Allah kayaknya berjalan. Nggak lebih lancar. Terus pas aku akhirnya Pak Beni support, ternyata COVID yang akhirnya aku gimana nggak bisa ngembaliin, salah satunya mungkin itu juga aku nggak mau nyusahin malu gitu kan. Terus Pak Beni yang ngerangkul, ayo Bu Ir nggak usah mikir ke sana, memang belum rezekinya. Udah Bu Ir semangat terus gitu, ayo ini lagi yuk sempat YouTube channel, ayo kita bikin YouTube channel bertiga sama Neli Agustin biar Bu Ir pede lagi untuk nyanyi seperti itu. Jadi Support, ya. ketika kamu mulai menerima apa istilahnya memberanikan diri menerima kondisi itu terbuka gitu ya, justru pintu bantuan yang tak disangka-sangka gitu ya, yang kamu takutkan ternyata tidak terjadi. Jadi sering Teman-teman menghindar. tetap merangkul kamu. Kita akan ngobrol lagi setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Musik.